Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah sebelumnya kita berhasil menambahkan autorespon baru ke dalam email marketing kita, kali ini kita akan gantian belajar caranya menambahkan pesan autorespon ke dalam autorespon yang sebelumnya telah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, pertama-tama kita harus pergi ke menu email marketing. Kemudian kita cari submenu pesan autorespon. Nah, seperti yang terlihat di sini saya dan juga mungkin di dashboard Anda belum ada pesan satupun untuk pesan autorespon. Jadi langsung saja kita buat atau tekan tombol buat pesan baru. Nah, di sini kita disediakan opsi atau pilihan yang harus kita pilih, yaitu autorespon. Kita akan pilih autorespon yang sebelumnya telah kita buat. Kita pilih autorespon newsletter ebook mastering PHP. Kemudian di bawah ini setelah kita memilih autorespon, kita diberikan isian yang harus kita isi dan harus kita pilih seperti aktivasi, topik, atau subjek dari suatu pesan, kemudian template, kemudian pesan, kemudian di sini ada opsi WhatsApp ya dan tidak. Kita mulai dari yang paling atas. Jadi di sini ada opsi atau pilihan aktivasi antara ya dan tidak. Kalau kita memilih opsi tidak, maka kalau kita pergi ke koleksi, kita pergi dulu ke koleksi. Kemudian di sini kita lihat sebelumnya kita memilih aktivasi langsung tidak aktif. Kalau kita memilih aktivasi langsung tidak aktif, maka di bagian aktivasi autorespon ini kita harus memilih aktivasi ya pada satu pesan. Cukup untuk satu pesan saja. Satu pesan pertama yang akan digunakan sebagai pesan aktivasi ketika satu email pertama itu dikirim. Jadi ketika kita aktivasi, kita pilih ya, maka ini akan jadi email pertama yang akan dikirimkan kepada penerima email. Jadi ini sebagai pesan untuk aktivasi. Kalau misalkan kita tidak punya satu pesan aktivasi, maka tidak akan pernah ada email yang akan dikirimkan kepada subscriber autorespon kita. Nah, kita akan lanjut ke pengisian berikutnya, yaitu topik atau subjek dari suatu pembicaraan kita, atau topik dari suatu pembicaraan yang ingin kita kirimkan kepada subscriber kita. Misalkan saja, hey, ada ebook terbaru dari mastering PHP. Cek sekarang. Nah, kita akan berikan topik ini saja untuk pesan pembuka kita sebagai pesan aktivasi yang akan mengaktifasi subscriber kita sebelum mereka dapat membuka pesan-pesan yang lainnya, sebelum kita dapat mengirimkan pesan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah topik ini terdapat template. Jadi kita bisa atur template di sini nanti. Nah, fungsi dari template ini adalah untuk memberikan kita kalau misalkan
kita punya template dinamis. Kalau misalkan kita punya konten yang kita tujukan sehingga bisa digunakan di lain waktu untuk email-email yang lain, untuk pengiriman email-email yang lain. Nah, maka Anda bisa mengatur template-nya di sini, di bagian submenu template. Nanti akan muncul di bagian template ini ketika Anda membuat autorespon baru. Nah, kemudian di sini ada isian pesan. Tentu saja ini pesan yang berisi materi dari sebuah topik. Anda bisa mengisinya di sini. Kali ini saya akan tinggalkan seperti ini saja. Nah, di sini ada berhenti berlangganan. Jadi ini yang kita maksud sebelumnya, bahwa kita hanya perlu memasukkan shortcut di bawah ini. Di sini ada link berhenti berlangganan. Anda cukup masukkan ini saja ketika Anda tidak menggunakan template ini. Kemudian di sini ada nomor ponsel, alamat email, dan juga nama untuk menyapa subscriber Anda dengan lebih personal. Kemudian di sini ada tombol. Nah, di sini Anda bisa memasukkan tombol yang Anda inginkan, seperti merah, hijau, biru, kuning ke dalam editor ini. Kemudian di sini ada pesan WhatsApp. Kalau kita klik ya, maka di sini kita akan disajikan dengan pilihan jenis pesan WhatsApp, yaitu tag, media, dan juga button. Nah, di sini kita ada tab lagi ketika kita memilih opsi ya. Di sini kita akan isikan lorem ipsum saja untuk demonstrasi. Nah, di sini Anda bisa memasukkan di sini ya untuk pesan WhatsApp-nya. Kalau kita memilih pesan jenis pesan tag, kalau misalkan kita pilih media, nanti Anda bisa langsung memilih pesan medianya di sini, tambah berkas. Dan juga jika Anda memilih pesan jenis pesan WhatsApp button. Kali ini saya akan tinggalkan untuk isian WhatsApp menjadi tidak. Nah, kita sudah selesai dengan pesan kita. Kali ini kita akan beralih menuju tab delay pengiriman pesan. Delay pengiriman pesan ini digunakan untuk mengirimkan email berdasarkan jeda dalam hari dan jeda dalam waktu. Jadi kalau misalkan kita pilih jeda dalam hari 0, kemudian kita pilih jeda dalam waktunya 00 dan juga 00, maka ini akan mengarah ke jam 12 malam. Misalkan hari ini ada subscriber yang berlangganan, maka hari ini juga pada waktu subscriber kita mengklik berlangganan, maka akan secara otomatis langsung dikirimkan pesan pertama. Karena waktunya telah melewati jam 12 malam. Dan kalau kita pilih satu, maka ini akan dikirimkan keesokan harinya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita pergi ke tab lampiran. Kita coba delay pengiriman pesan dulu, sudah dalam hari 0, kemudian sudah dalam waktu 000, yang berarti 12 malam tadi. Kemudian kita akan pergi ke lampiran. Kita akan coba untuk lampiran ini, karena kita menggunakan marketing dan saya belum menemukan dokumentasi bagaimana caranya mengirimkan lampiran, dan saya pikir marketing tidak mendukung untuk mengirimkan lampiran, jadi kita akan tinggalkan lampiran kali ini. Kita simpan untuk autorespon ini.
dan pesan autorespon baru berhasil dibuat. Kita coba kelola pesan. Nah, di sini kita punya pesan pembuka pertama kita sebagai pesan aktivasi. Setelah ini, Anda bisa menulis pesan berantai lagi. Terserah Anda mau berapapun pesannya. Yang terpenting yang harus Anda ingat adalah bahwa pesan autorespon itu Anda harus menyiapkan pesannya terlebih dahulu sebelum Anda meluncurkan campaign itu sendiri atau kampanye itu sendiri. Sebelum Anda meluncurkan kampanye itu sendiri. Ya, jadi Anda harus membuat pesan berantai dulu. Kalau misalkan Anda membuat campaign, kemudian Anda berencana untuk mengirimkan 25 email, maka Anda harus membuat pesan 25 itu terlebih dahulu. Kali ini saya akan meninggalkan untuk pesan autorespon ini untuk satu saja, untuk demonstrasi. Yang terpenting Anda mengerti poinnya, bagaimana caranya membuat pesan autorespon. Kemudian di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya pesan autorespon ini dimasukkan ke dalam autorespon ketika ada subscriber baru yang berlangganan autorespon kita atau kampanye kita. Nanti kita juga mencontohkan bagaimana kalau selain orang mengklik berlangganan pada form kita akan mencontohkan nanti dengan form ya, langsung. Kita akan mencontohkan pembuatan form dengan website designer. Lalu kita juga akan belajar bagaimana caranya pesan autorespon ini akan ditambahkan secara otomatis ketika kita pergi ke koleksi, kemudian di bagian subscriber, di sini kita import subscriber. Jadi nanti kita akan melihat kalau kita mengimport subscriber ke dalam koleksi kita, bagaimana pesan autorespon akan ditambahkan secara otomatis juga sebagaimana ketika subscriber yang baru menekan tombol subscriber di form berlangganan. Baik, mungkin demikian pembahasan kali ini tentang pembuatan pesan autorespon, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.